Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Mana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pelajaran kita hari ini seni budaya kelas 7, kita sudah berpindah ke materi seni musik. Nah, ya. Seni musik. Di sini ada bab 3, bernyanyi dengan satu suara. Yang pertama, bernyanyi dengan unisono. Yang kedua, teknik vokal dan organ suara manusia. Yang ketiga, berlatih vokal. Yang keempat, bernyanyi secara vokal grup. Kelima, menyanyikan lagu secara vokal grup. Dan keenam adalah uji kompetensi. Bernyanyi dengan satu suara. Pertama, pengertian unisono. Berdasarkan asal katanya, unisono berasal dari kata uni, artinya satu, dan sono artinya suara. Jadi, unisono berarti satu suara. Pengertian unisono secara lengkap adalah teknik bernyanyi satu suara yang dibawakan banyak orang. Contohnya, pada panduan suara yang terdapat berbagai jenis suara seperti sopran, alto, tenor, dan bass. Berbagai jenis suara tersebut dinyanyikan dengan suatu suara. Nah, di sini sudah ada suara wanita. Suara wanita itu sopran atau suara tinggi, mezzo sopran suara sedang, alto atau kontraalto suara rendah. Dan di sini ada juga suara pria. Tenor dia suara tinggi atau sedang dan suara rendah. Teknik vokal dan posisi serta dari bahasa lain vokalis berarti berbicara atau bersuara. Sedangkan vokal dalam seni musik adalah alunan nada-nada yang keluar dari suara manusia. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Selain ditentukan oleh organ-organ tubuh, mutu dan pembentukannya, suara manusia juga didukung oleh beberapa unsur teknik vokal, di antaranya sebagai berikut. Intonasi. Yang pertama adalah intonasi. Intonasi merupakan salah satu latihan dasar yang penting bagi seorang penyanyi karena tanpa pembenahan intonasi, suara yang dihasilkan menjadi sumbang dan tidak merdu. Nah, di sini intonasi mengandung arti bertepatan tinggi dan rendahnya suatu nada atau pitch. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara jernih, nyaring, dan enak didengar. Berlatih kelenturan suara dapat dilakukan dengan cara menyanyikan nada-nada dengan teknik staccato dan legato. Apa sih itu staccato dan legato? Staccato adalah menyanyikan lagu dengan patah-patah, sedangkan legato adalah menyanyikan lagu dengan cara disambung. Nah, di sini juga ada pun langkah-langkah berlatih kelenturan adalah sebagai berikut.
Yang A, tahap pertama, nada dinyanyikan dengan tempo lambat, lalu lebih cepat. B, tahap kedua, nada dinyanyikan dengan tempo bervariasi. Tahap menyanyikan interval yang bervariasi dimulai nada rendah ke nada tinggi. Yang D, keempat, menyanyikan nada-nada kromatis. Yang E, menyanyikan lagu yang sesuai tahapan-tahapan latihan. Nah, di sini yang kedua, frasering. Apa itu frasering? Frasering adalah aturan penggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Untuk mendapatkan frasering yang baik, seorang penyanyi harus memahami arti sebuah kalimat, memahami tujuan atau pesan sebuah lagu, serta memahami bahwa susunan nada dan syair lagu adalah satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, artikulasi. Apa itu artikulasi? Yaitu pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Dalam bernyanyi, artikulasi adalah cara pengucapan kata-kata dalam menyanyi agar pesan lagu dapat dimengerti dan dipahami oleh pendengar. Jadi artikulasi itu cara pengucapan. Jadi kita kalau menyanyi itu harus ada tekniknya ya nak ya. Nah, seperti artikulasi ini. Jadi kalian bisa membaca atau memahami apa itu dari lagu itu. Setelah itu, faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan artikulasi yang baik, di antaranya sikap badan yang tegak, posisi mulut yang benar, latihan vokalis, pembentukan bunyi vokal, dan konsonan. Yang A, sikap. Sikap badan yang benar akan membantu memperlancar sirkulasi udara sebagai pendorong utama produksi suara. Yang B, posisi mulut. Bentuk mulut yang salah akan mempengaruhi proses pembentukan suara. Yang C, latihan vokalis. Latihan vokalis dasar yang baik adalah berusaha menjadikan semua bunyi menjadi huruf hidup. Tujuan latihan vokalis adalah memelihara dan menyempurnakan huruf vokal maupun konsonan. D, teknik pembentukan bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang keluar karena udara dari paru-paru tidak mendapat rintangan. Jenis dan macam vokal tergantung dari posisi bibir, tinggi rendah lidah, dan maju mundur lidah. Huruf vokal meliputi A,
I, U, E, dan O. Yang B, teknik pembentukan bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi yang keluar dari paru-paru mendapat rintangan atau hambatan. Terbentuknya bunyi konsonan tergantung peran lidah sebagai artikulator dan sasaran titik artikulasi. Pembawaan. Salah satu keberhasilan seseorang penyanyi dalam menyampaikan sebuah lagu adalah ketepatan dalam menginterpretasikan sebuah karya musik atau lagu. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan karya musik antara lain tema lagu, unsur musik dalam kurung tempo, dinamik, ekspresi, irama, dan birama. Pesan terkesan yang disampaikan, kesulitan-kesulitan lagu, gaya, dan klimaks lagu. Pernapasan. Pernafasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya yang kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Udara yang digunakan saat bernyanyi lebih banyak daripada bernafas sehari-hari. Oleh karena itu, usahakan mengisi paru-paru sebanyak mungkin saat bernyanyi. A. Teknik pernapasan dada atau kostal. Pada pernafasan dada, posisi rongga dada membusung dan bahu serta leher menegang. Akibatnya, suara yang keluar kurang bebas dan menghasilkan nada rendah. Penyanyi akan terkuras tenaganya apabila menggunakan pernapasan ini. Yang B, teknik pernapasan perut atau abdominal. Pada teknik pernapasan perut, seluruh kegiatan dan kekuatan dipusatkan di perut. Akibatnya, dorongan dari paru-paru berkurang sehingga penyanyi sering mengalami kesulitan menyanyikan nada tinggi dan rendah dan akan menyebabkan kelelahan jika menggunakan pernapasan ini. C. Teknik pernapasan diafragma. Teknik pernapasan ini dilakukan dengan cara menekan diafragma yang melintang antara rongga dada dan rongga perut agar posisi menjadi datar. Dalam keadaan demikian, posisi rongga dada membesar dan kesempatan ini berakibat udara leluasa mengisi paru-paru sebanyak-banyaknya. Teknik ini tidak mengganggu bagian leher, bahu, dan dada, sehingga kelancaran organ terganggu. Teknik ini menguntungkan sehingga banyak digunakan oleh banyak penyanyi karena mudah diatur sehingga memperlancar proses menyanyi. Ya, berlatih vokal. Latihan vokal dapat dilakukan sambil menyanyi, yaitu dengan melakukan eksplorasi lagu model atau lagu yang sudah dikenal dan digunakan untuk konsep elemen musik.
Lagu model tersebut dinyanyikan dengan cara merubah nada dasar turut naik dan turun. Nah, bisa kita ya. Buku kita. Isi ada lagu dan kalian nyanyikan. Setelah itu kalian buat video kalian menyanyikan lagu yang ada di sana. Setelah itu silakan kalian kirim ke WA pribadi ibu. 4. Bernyanyi secara vokal grup. Vokal grup adalah kelompok yang terdiri dari beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda antara lain sopran, tenor, alto, dan bass. Vokal grup merupakan sebuah kelompok penyanyi yang anggotakan kurang dari 10 orang serta 1-2 pemusik pengiringnya. Adapun ciri-ciri vokal grup antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kelompok penyanyi yang mempunyai karakter warna yang berbeda. Yang kedua, penggarapan yang bebas dengan pembawaan yang bebas. Ketiga, cenderung ke pop style. Yang keempat, sering menggunakan suara latar atau back vokal. Kelima, menggunakan improvisasi. Yang keenam, penggarapan lagunya selalu ada intro, interlude, dan coda. 7. Pengiringnya kebanyakan musik akustik. Kelima, menyanyikan lagu secara vokal grup. Pembagian peran dalam vokal grup. Dalam musik vokal grup, setiap anggota memiliki bagian sendiri-sendiri dalam menyanyikan suatu lagu. Pembagian tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, lead vokalis. Lead vokalis adalah bagian yang mengharuskan penyanyi menyanyikan lagu dengan nada yang paling tinggi daripada yang lain. Yang kedua, main vokalis adalah bagian vokal dengan nada suara sedang. Bagian ini biasanya menyanyikan lagu paling banyak. Yang ketiga, subvokalis. Subvokalis adalah bagian vokal yang setingkat lebih rendah daripada main vokalis. Subvokalis biasanya mendapatkan bagian lagu yang paling sedikit. Yang keempat, vokalis adalah bagian vokal yang hampir sama dengan subvokalis. Hanya subvokalis merangkap menjadi sub-rapper, tetapi biasanya vokalis menjadi backsound ketika lead vokalis bernyanyi. Kelima, lead rapper. Lead rapper adalah bagian rapper yang sering menyanyikan lagu rapper dalam vokal grup dengan suara yang hampir sama dan suara lebih lembut daripada main rapper atau sub rapper. Yang keenam, main rapper. Main rapper adalah bagian rapper yang menyanyikan lagu rapper dengan bagian yang lebih sedikit
daripada lead rapper, dan suara lebih cepat dalam bernyanyi. Yang ketujuh, sub-rapper. Sub-rapper adalah bagian rapper yang biasanya bernyanyi setelah suara main rapper. Sub-rapper sering merangkap menjadi sub-vokalis karena suara sub-rapper yang dituntut untuk lebih lembut dari main rapper dan lead rapper. Jenis suara pada vokal grup. Sebelum menyanyikan lagu dalam bentuk vokal grup, hal yang penting untuk diketahui adalah ambitus suara manusia. Hal ini dilakukan karena setiap ambitus jenis suara manusia berbeda-beda, mengingat pertunjukan vokal grup menggunakan berbagai jenis suara. Ambitus sendiri adalah luas wilayah nada yang dapat dicapai seseorang dalam berolah vokal atau bernyanyi. Wilayah suara manusia tidak melebihi 4 vokal, yaitu sopran, suara tinggi wanita, alto, suara rendah wanita, tenor, suara tinggi pria, dan bass, suara rendah pria. Nah, setelah Ibu jelaskan materi kita tadi, di sini sudah Ibu siapkan uji kompetensinya. Sini ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya ada 2 soal. Yang pertama, jelaskan 3 syarat utama agar memiliki pernapasan yang baik. Yang kedua, mengapa teknik bernyanyi harus dikuasai dengan benar? Ya, silakan kalian jawab dan kerjakan di buku latihan. Setelah itu, seperti biasa, kalian foto dan kirim ke Ibu ya, Nak ya. Nah, di sini ada keterampilan, tuliskan salah satu lirik lagu daerah Lampung. Nah, setelah kalian tulis, tolong kalian buat video, ya, kalian videokan cara kalian menyanyikan lirik lagu daerah Lampung yang kalian buat. Sampai di sini paham? Baiklah, sampai di sini dulu materi kita. Semoga apa yang Ibu jelaskan dan Ibu berikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.